Halo, perkenalkan nama saya Irasa Pradani Mayang Yasina. Saya biasa dipanggil Mayang. NIM saya 23010121120043. Saya dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Rati Pradipta Listia Wismaya dengan NIM 230101211200037 dari kelompok 6 Statistika kelas A. Perkenalkan, saya Faisal Radiansyah dengan NIM 23010121200054 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Afif Aldi dengan NIM 23010121120040 dari kelas peternakan A, kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Tegar Setiatmaja dari kelompok 6 Statistika. NIM saya 23010121200041. Saya Evi Chandra Dewi dengan NIM 23010121200003 dari kelompok 6 peternakan A. Saya Nila Delia Putri dengan NIM 2301011200057. Saya akan menjelaskan binomial. Binomial adalah ukuran distribusi data dalam percobaan waktu dan hasil tes sesuai dengan eksperimen Bernoulli. Diulang sebanyak kali, setiap kali diulang hanya ada kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Besaran nilai probabilitas setiap kali peristiwa sukses dari N kali eksperimen ditunjukkan oleh probabilitas sukses P dan probabilitas kegagalan adalah I. Rumus binomial adalah diantaranya peluang berhasil adalah P dan peluang gagal dalam setiap percobaan adalah I, di mana I sama dengan 1 kurangi P adalah peluang berhasil kali dalam percobaan. Contoh soal yaitu probabilitas seorang bayi tidak diimunisasi rubella 0,2 pada suatu hari di puskesmas Cempaka. Pada 4 orang bayi, peluang dari bayi tersebut 3 orang belum diimunisasi rubella adalah peluang tidak diimunisasi adalah P sama dengan 0,2. Peluang diimunisasi adalah I sama dengan 1 kurangi P, yaitu 0,8. Peluang 3 dari 4 bayi belum diimunisasi adalah pembahasan X sama dengan 3. 3 diambil dari sini dan N diambil dari jumlah bayi. C 4,3. Ini rumus, masukin sini. 0,2 ini adalah diimunisasi. 0,8 peluang diimunisasi adalah. Selanjutnya 4 faktorial dibagi 1 faktorial kali 3 faktorial kali 0,0008 kali 0,8 dan hasilnya seperti ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irasa Pradani Mayang Yasina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal binomial. Untuk contoh nomor 2, seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 35. Dalam sebuah kesempatan, dilakukan 5 kali tendangan. Peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti tersebut adalah. Maka, ini untuk pembahasannya. Pada kejadian tadi, kondisi sukses adalah keadaan di mana penjaga gawang mampu menahan tendangan. Peluang sukses dinyatakan dengan P sama dengan 35. Maka peluang gagal adalah Q sama dengan 1 min P sama dengan 1 min 35 sama dengan 25. Q sama dengan 1 min P sama dengan 1 min 35 adalah 25. Peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan dinyatakan dengan X sama dengan 3 dari 5 kali tendangan dinyatakan N sama dengan 5 adalah. Maka ini adalah jawabannya. Sebaran Poisson. Sebaran Poisson merupakan suatu distribusi untuk peristiwa yang probabilitas kejadiannya kecil
di mana kejadian tergantung pada selang waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu dengan hasil pengamatan berupa variabel diskrit dan antar variabel prediktor saling independen. Selang waktu tersebut berupa beberapa saja panjangnya, misal semenit, sehari, seminggu, sebulan, bahkan setahun. Daerah tertentu yang dimaksud dapat berupa suatu garis, suatu luasan, suatu volume, atau mungkin sepotong bahan. Ciri-ciri distribusi Poisson, yaitu variabel yang digunakan adalah variabel diskrit, percobaan bersifat random atau acak, percobaan bersifat independen, biasanya digunakan pada percobaan binomial di mana n lebih dari 50 dan p kurang dari 0,1. Rumus yang digunakan sebagai berikut. Contoh soal, sebuah toko elektronik mencatat bahwa rata-rata penjualan lampu LED sebanyak 4 buah setiap hari. Berapakah peluang pada esok hari akan terjual lampu LED sebanyak A. 5 lampu, B. 3 lampu? Jawab, diketahui rata-rata 4 sehingga A. P X sama dengan 5, P X besar sama dengan X sama dengan E pangkat min rata-rata dikali rata-rata pangkat X dibagi X faktorial. P X sama dengan 5 sama dengan E pangkat min 4 dikali 4 pangkat min 5 dibagi 5 faktorial sama dengan 18,7552 dibagi 120 sama dengan 0,1563. B. P X sama dengan 3 sama dengan P X sama dengan 3 sama dengan E pangkat min 4 dikali 4 pangkat 3 dibagi 3 faktorial sama dengan 1,1722 dibagi 6 sama dengan 0,1954. Contoh soal, seorang pegawai asuransi jiwa menawarkan rata-rata 3 kebijakan asuransi setiap minggunya dengan menggunakan hukum Poisson. Tentukan peluang kejadian pegawai itu menawarkan setidaknya 1 kebijakan asuransi dalam rentang waktu seminggu. Jawab, diketahui rata-rata 3 sehingga definisi fungsi peluang Poisson diperoleh P X lebih besar atau sama dengan dari 1 sama dengan 1 dikurang P X sama dengan 0. 1 dikurang E pangkat 3 dikali 3 pangkat 0 dibagi 0 faktorial sama dengan 0,95021. Jadi peluang yang dimaksud sebesar 0,95021. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai distribusi sebaran normal. Distribusi sebaran normal merupakan distribusi yang paling penting dalam statistika dan sering digunakan dalam berbagai analisis dalam statistika. Sebaran normal adalah sebaran yang paling penting di antara sebaran yang lain. Contoh soal dan pembahasan distribusi sebaran normal. Terdapat 300 mahasiswa yang melaksanakan ujian, rata-rata hasil ujian adalah 70 dan simpangan bakunya 10. Jika data nilai hasil ujian berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A jika syaratnya nilai lebih dari 85? Dari soal tersebut, kita bisa mengetahui rata-rata mean 70, simpangan baku 10, dan rata-rata sampelnya 85. Yang pertama akan ditentukan peubah baku rata-rata sampel lebih dari 85 bisa dicari dengan 1 dikurangi Z rata-rata sampel kurang dari 85. Dihitung nilai dari Z yang rata-rata sampel kurang dari 85 dengan rumus Y sama dengan rata-rata sampel dikurangi rata-rata mean dibagi simpangan baku. Kita masukkan angkanya 85 dikurangi 70 dibagi 10 adalah 1,5. Nilai Z 1,50 bagian yang dihasil adalah 0,9332. Rata-rata sampel yang lebih dari 85 kita cari dengan rumus 1 dikurangi Z rata-rata sampel
kurang dari 85. Kita masukkan 1 dikurangi 0,9332 sama dengan 0,0668, 6,68%. Jadi siswa yang mendapat nilai A adalah 6,68%. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dan pembahasan sebaran normal. Di sini sudah ada contoh soal. Dalam suatu ujian terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujian yaitu 70, serta simpangan baku hasil ujian tersebut itu adalah 10. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah nilai lebih dari 85? Pembahasannya, jadi berdasarkan contoh soal yang ada di atas itu diperoleh informasi kalau kontinunya itu 70, sigmanya adalah 10 dan X-nya adalah 85. Yang akan ditentukan itu Z, X lebih dari 85. Jadi Z, X lebih dari 85 sama dengan 1 min Z, X kurang dari 85. Akan dihitung terlebih dahulu itu nilai dari Z, X kurang dari 85. Jadi Z-nya adalah 85 dikurang 70 per 10, itu jadi 15 per 10 dan jadi 1,5. Kemudian nilai Z untuk 1,50 adalah 0,9332, sehingga ZX lebih dari 85 sama dengan 1 min ZX kurang dari 85, lalu ZX lebih dari 85 sama dengan 1 min 0,9332, lalu X lebih dari 85 itu 0,0668 dan jadi 6,68%.